Teman-teman, dalam sebuah perusahaan, kehadiran staf dan juga karyawan sangatlah dibutuhkan. Dan di mata orang awam, keduanya dianggap sama. Padahal sebenarnya staf dan karyawan memiliki beberapa perbedaan. Sebenarnya apa sih perbedaan antara staf dan karyawan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, kita coba bahas sekarang terkait pengertian staf dan karyawan. Sebelum kita bahas lebih jauh ya teman-teman ya. Nah, pengertian staf itu apa sih? Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, staf merupakan orang yang bekerja sama untuk membantu atasannya dalam mengelola sebuah perusahaan atau usaha. Atau bisa juga diartikan sebagai orang yang tidak berhak untuk memerintah, tetapi bisa memberikan nasihat kepada atasannya. Sementara teman-teman, karyawan itu merupakan orang yang bekerja di suatu lembaga, kemudian bisa mendapatkan gaji. Beberapa juga menyebutkan jika karyawan adalah mereka yang mengerjakan pekerjaan fisik. Umumnya, karyawan juga akan bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Teman-teman, sekarang kita lihat perbedaan berdasarkan tanggung jawab dari pekerjaannya. Selain dilihat dari pengertiannya, perbedaan staf dan karyawan juga bisa dilihat dari tanggung jawab kerja yang dimilikinya. Misalnya, pada staf keuangan yang memiliki tugas mengurus keuangan saja, dan sementara karyawan pekerjaannya cenderung tidak spesifik, atau dari awal hingga akhir suatu proses. Nah, lalu kita lihat perbedaan berdasarkan status pekerjaan. Suatu yang membedakan antara keduanya selanjutnya yaitu suatu atau status dari pekerjaannya sendiri, di mana staf dianggap sebagai pegawai tetap, tetapi untuk karyawan umumnya akan memiliki status selama masa kontrak berlaku. Nah, kita lihat teman-teman perbedaan berdasarkan pendapatan nih sekarang. Teman-teman, sekarang kita lihat perbedaan berdasarkan pendapatannya. Perbedaan staf dan karyawan yang terlihat mencolok selanjutnya juga dari pendapatan yang didapatkannya. Sebenarnya, kedua posisi ini memang tidak akan mendapatkan uang yang tidak sama persis, tetapi staf lembaga akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar. Sementara, status karyawan kontrak akan mendapatkan gaji yang relatif lebih rendah dari seorang staf. Sekarang teman-teman, kita lihat perbedaan berdasarkan penerimaan manfaat. Dalam hal manfaat, baik dari institusi atau perusahaan, tidak menerima manfaat yang sama. Sebagai pekerja yang permanen, staf bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Misalnya saja, dalam perjanjian kontrak hanya bisa mendapatkan cuti 1 setiap bulan. Maka, dalam 6 bulan hanya mendapat 6 hari kerja saja sebagai cutinya. Umumnya juga tidak boleh langsung diambil 6 hari secara berturut-turut. Lalu, kalau berdasarkan jenis perusahaan, kita coba lihat perbedaannya nih teman-teman nih. Selanjutnya, perbedaan antara staf dan karyawan juga bisa dibedakan berdasarkan jenis perusahaannya. Staf banyak digunakan untuk kepegawaian yang berada di lembaga atau institusi, terutama untuk staf lembaga departemen tertentu ataupun pemerintah. Sementara, untuk karyawan digunakan dalam jangkauan yang lebih luas. Perusahaan swasta juga banyak menyebut pekerjaannya sebagai karyawan. Pada bidang usaha tertentu, seperti rumah makan maupun pertokoan juga menggunakan kata karyawan. Sehingga bisa disimpulkan jika penggunaan kata karyawan ataupun staf tergantung dari perusahaan di mana teman-teman dipekerjakan. Oke teman-teman, perbedaan berikutnya ini kita berdasarkan waktu kontrak kerja. Umumnya, perbedaan staf dan karyawan juga tidak sama persis dalam perihal kontrak kerja. Ya, staf kebanyakan akan memiliki status pekerjaan yang permanen atau waktunya tidak terbatas. Dan karyawan akan terikat kontrak dalam jangka waktu bulan maupun tahun, tergantung dari keputusan masing-masing perusahaan. Dari beberapa penjelasan yang tadi kita sudah bahas teman-teman, bisa disimpulkan jika ternyata karyawan maupun staf memiliki perbedaan yang mendasar. Meskipun kerap dianggap sebagai hal yang sama, tetapi ternyata tidak seluruhnya sama. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua.
Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.